Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instan. Kali ini saya mau testi gaming guys. Kita akan testi gaming di PC generasi ke-6 yang sudah rakit di konten saya sebelumnya. Saya pakai prosesor i5 6500 yang ini ya. Aku rakit ya, aku sudah upgrade dari sebelumnya. Aku pakai Core i5 4590 4570. Saya sudah lupa karena saya sudah upgrade, jadi sudah pakai Core i5 6500. Jadi sekarang saya mau testing gaming di PC ini guys, tanpa VGA card. Nah, tidak ada VGA card kan guys ya. Jadi kita hanya mengandalkan iGPU dari prosesor i5 6500 ini, yaitu Intel HD 530 guys. Nah, sekarang mari kita langsung testing gaming guys. Tanpa lama-lama langsung kita coba banyak game. Game yang saya testing kali ini adalah game offline, game online, game emulator Android. So let's to play the game. By the way, sebelum kita testing gaming, sini saya jelaskan dulu sedikit tentang spesifikasi dari PC yang aku gunakan untuk testing gaming. Pertama, dia pakai RAM DDR4 8GB 1 keping single channel tuh. Terus prosesornya seperti yang saya bilang, dia pakai i5 6500. Kemudian SSD-nya dan hard disk yang itu 1 TB ini 240GB. Terus PSU-nya dari Cool ya. Sayangnya PSU Korea aku sudah dijual. Kemudian menggunakan slot VGA, kita pakai monitor ini monitor laptop sebenarnya, tapi saya gunakan untuk PC guys. Kemudian ini aksesoris lainnya, keyboard, mouse, dan stick dari Fantech guys. Oke, saja kayaknya yang perlu kalian ketahui. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya kalian bisa cek saja di deskripsi, di situ juga ada link pembeliannya guys. Nah, seperti biasa sebelum saya testi gaming di PC ini, saya tidak menggunakan screen recorder seperti Bandicam atau OBS untuk screen recording, tidak guys ya. Jadi saya rekam gameplay gamenya itu pakai HP ini aja guys ya. Kita langsung shoot seperti kelihatan FPS nya dan lain-lain. Karena kalau kita pakai Bandicam atau OBS itu akan menambah beban berat di PC nya guys. Nanti hasil FPS nya itu tidak keluar dengan yang aslinya gitu guys, karena kita sudah pakai software seperti OBS dan Bandicam yang cukup berat guys ya. Oke, langsung kita tes di gaming aja. Oke, game pertama yang saya coba, game offline yang pertama adalah Attack on the Titan guys. Sebelum kita main, kita masuk dulu di option ya guys ya, untuk melihat kualitas grafiknya. Di settingan tentunya untuk grafik setting di sini resolusi di 720, oke. Kemudian kualitas setting di sini rendah guys ya, ini serba low semua, oke. Itu sudah kualitas grafiknya. Langsung kita gameplay aja guys ya. Oke, saya di in gamenya guys ya. Di sini kalian bisa lihat di kemampuan CPU-nya di 50% ya, dan GPU-nya sudah 100% ya, sudah maksimal kinerja GPU-nya. Nah, FPS yang didapat sini sekitar belasan ya guys ya, kadang naik di 20 23 guys ya. Ini belum gameplay langsung lawan monsternya ya, belum ya, masih di game pelatihan. Oke, berikutnya saya main game Need for Speed Most Wanted guys. Kita ke option dulu. Di sini settingan grafik, mana settingan grafiknya ini kayaknya. Oh, ini sudah max untuk resolusi grafiknya, di resolusinya di 768p. Oke, cukup. Kita langsung ke gameplaynya aja guys. Oke, game berikutnya kita main Dragon Ball Fighter Z. Kita masuk di option dulu, di grafik. Di sini kita kasih 720 saja. Kita kasih full screen. Ini di medium saja lah, ya. Oke. Ini apa sih yang ini?
Oke, di 720 guys ya. Di 720, aduh 720 dong. Oke, full screen. Oke, di sini kalian bisa lihat ya penggunaan GPU-nya di 64% dan CPU di 80%, dan FPS yang dapat cukup tinggi ya, di sekitar 60-an untuk settingan grafik medium. Medium ya tadi. Resolusi 720 guys ya. Gua sudah dihajar. Tukar. Aduh, mati dong. Oke, game berikutnya kita main game Dreadout guys ya. Kita masuk di game setting terlebih dahulu. Di sini untuk preset dan kualitas saya kasih low guys ya. Resolusi di 720. Nah, saya sudah di in-game Dreadout 2-nya. Di sini kalian bisa lihat ya, penggunaan CPU-nya di 50%-an, GPU sudah 92%, penggunaannya hampir maksimal. FPS-nya dapat di 20-an nih guys ya. Kita keluar dulu biar lihat. FPS ini paling kalau kita turun ke bawah paling ini dapat di kisaran belasan guys ya. Ini untuk settingan rata kiri guys ya, untuk settingan paling rendah. Oke, game berikutnya saya main One Piece 3 Pirate Warrior 3. Oke, seperti biasa kita ke option dulu, kita lihat settingannya guys ya. Game setting, bukan di preference, graphic setting. Di sini 720 guys ya, 720 untuk resolusi, dan kualitas gambar sini saya kasih medium semua guys ya, medium. Oke, saya sudah di in game guys ya. Nah, di sini gamenya ringan guys ya, maksudnya enak dimainkan gitu, smooth. Nah, kalian lihat penggunaan CPU-nya cuma di 40-70%-an dan GPU-nya di 80%-an. FPS-nya dapat di 50-an guys ya. Ini untuk kualitas setup medium. Oke, game selanjutnya saya main game Goat Simulator guys. Kita jadi kambing dulu hari ini. Dan untuk dia punya resolusi di 720p oke, dan apalagi ini advance, kita masuk advance nya, kita lihat settingan grafiknya yang lain guys ya. Oke, ini saja kayaknya. Oke, ini kita maksimalkan di FPS nya, terus enggak ada sih. Oke, cuma ini saja. Kita note tanpa centang saja yang kayak efek-efeknya guys ya. Sudahlah, kita apply, kita oke. Kita langsung play game lagi. Oke guys, sekarang saya sudah di gameplay Goat Simulator. Ini kalian bisa lihat di penggunaannya CPU di 70% ya, dan grafiknya di 77%, sementara efisien didapat di 30-an ya. Oh, lumayan guys ya. Kita bisa fun ini, mainnya fun di sini guys ya. Wah, walaupun tanpa VGA card, kalau sudah bisa main game-game seperti ini, itu cukup fun guys ya, seperti main Goat Simulator. Kita pergi hancurkan orang demo. Oke, FPS-nya di 30 guys ya. Di ini settingannya di medium guys. Resolusi 720p. Wow, sudah cukup mantap guys ya untuk main Goat Simulator. Iya. Nah, di sini game offline yang terakhir akan ku coba di sini adalah game GTA 5 guys ya. Oke, saya sudah masuk di game GTA 5-nya. Sekarang kita ke settingan. Kalian lihat di sini settingan displaynya, grafiknya. Di sini saya kasih 720 ya, 720. Kemudian untuk tekstur quality grafik semua di serba normal ya, serba normal semua ya. Tekstur grafiknya semua serba normal. Oke. Nah, kalian lihat di sini penggunaan GPU-nya sendiri sudah 92%, memorinya di 300 dan CPU-nya di 60% ya guys ya.
RAM-nya di 5 GB. Oke, dapatnya di 29-28 fps. Ini sudah kinerja maksimal dari GPU-nya guys ya, sudah 97%. Oke, game pertama di sini saya main game Scramble guys ya, Scramble guys. Ini kayaknya terlalu besar, ini saya harus turunkan dulu guys ya. Terlalu besar ukuran ininya. Oke. Oke, di sini kalian lihat 60 fps ya. Kita settingan dulu. Untuk settingan di sini resolusi ini sisa belajar. Resolusinya di mana nih resolusinya tadi? Oh, low kayaknya. Sini. Oke, ini aja settingannya. Kita langsung play. Oke, ini saya main game Scramble guys ya. Game Scramble guys, mulus sekali, mulus guys ya. Penggunaan CPU-nya cuma di 40-50%an, terus FPS-nya dapat di 60. Penggunaan GPU di 50%. Mantap guys. Untuk game Scramble guys ya, jelas bisa dengan lancar karena game ini cukup ringan guys ya. Scramble guys. Oke, selanjutnya saya main CS:GO guys. Kita masuk settingan dulu. Saya kasih lihat di settingan grafiknya. Nah, untuk settingan grafik di sini resolusi di 720 ya. Kemudian kualitas grafik di sini saya kasih medium semua, serba medium guys ya. Ini oke. Pokoknya semua untuk settingan di sini menengah gitu guys. Settingan menengah, jadi di resolusi 720 dan grafik di medium aja. Oke, langsung kita gameplay. Oke, sekarang saya sudah di gameplay CS:GO. Wih, sangat smooth di sini guys ya. Smooth, walaupun saya tidak bisa tampilkan keluaran FPS, penggunaan CPU, RAM dan lain-lain guys ya, karena bermasalah MSI Afterburner di Windows 7 guys. Tapi secara gameplay sini sudah asik guys ya, sangat smooth sekali ini. Ya, yalah. Lanjut di sini saya main game Dota dengan settingan grafik di resolusi 720 ya guys ya, 720 dan kualitas gambar di medium. Oke, kita langsung ke gameplay. Nah, kalian bisa lihat di sini penggunaan CPU-nya di 70% dan FPS-nya dapatnya di 80 fps ya guys. Penggunaan GPU di 81%, FPS-nya cukup tinggi di 80-an ya. Di settingan grafik medium ya. Resolusi 720. The battle begins. Let the carnage begin. To battle. Oke, game berikutnya di sini saya main game Point Blank guys. Sebelum kita main, kita lihat dulu grafiknya. Di sini saya kasih resolusi di 720 ya, 768p dan resolusinya di sini rendah. Kemudian detail setting di sini saya kasih rendah semua. Anehnya di sini di menu dapatnya di 15 fps. Kemudian kinerja GPU cuma di 10%. Kinerja CPU di 40%. Kinerja GPU-nya tidak maksimal guys. Nggak tahu kenapa. Sudahlah, kita langsung gameplay aja guys. Entah kenapa di sini di gameplay PB ya, Point Blank sini sangat kurang bagus ya guys ya. FPS-nya cuma dapat di belasan, kinerja GPU-nya hanya 4%, tidak maksimal kinerja GPU-nya. Saya kurang mengerti dengan game yang satu ini guys ya, game PB ini. Kalau ada yang bisa bantu jelaskan, tolong bantu jelaskan ya guys ya, kenapa game lain, sementara game lain seperti CS:GO yang grafiknya lebih bagus dari ini tapi lancar,
Terus ada game Valorant yang grafiknya lebih bagus dari ini, malah lancar. Lebih lancar, maksud saya lebih lancar main Valorant nih guys ya, yang grafiknya lebih bagus daripada ini PB, malah lebih lancar guys ya. Ini saya bingung dengan game Point Blank ini bisa seperti ini. Nih, bisa FPS-nya dapat di 6. Oke, game berikutnya sini saya main Valorant guys ya. Kita ke masuk pengaturannya dulu. Kualitas grafik di sini saya kasih sedang saja guys ya. Kualitas sedang, terus ini nonaktif, ini saya kasih aktif saja. Ini efisiensinya. Kemudian untuk resolusi di 720. Oke, sini saya sudah di in game dan di sini saya tidak bisa tampilkan hasil keluaran FPS, penggunaan RAM, memori dan lain-lain. Di sini ada sedikit masalah di MSI Afterburner saya. Ya sudah, kita langsung main saja, tapi di sini mainnya cukup sangat-sangat mulus ya guys ya, tanpa video sangat-sangat mulus. Oke, game berikutnya saya buka game Genshin Impact guys ya. Nah, di sini settingan grafik di resolusi 720 ya guys ya. Kemudian untuk dia punya kualitas gambar itu saya kasih lowest semua guys ya. Ini saya kasih low aja guys ya. Yang medium ini saya off kan kayak gini-gini. Terus ini ya satu kali saja. Oke, kita kasih maksimum kalau bisa di 60 fps. Oke, kita back. Oke, nah ini untuk resolusi di 720 guys ya. 720 settingan grafik di low, dapatnya seperti ini. Kalian lihat kinerja GPU nya sudah 100%, CPU nya di 40%, RAM, penggunaan RAM di 6 GB, dan FPS nya dapatnya di sekitar 20-an guys ya. Kita coba turunkan grafiknya lagi guys ya. Kita turunkan lagi grafiknya, di sini masih 720, kita turunkan di 800 x 600. Kecil dan apa-apa. Kita lihat. Wes, sini langsung naik FPS nya guys ya. Yang dari 20-an naik jadi 40 fps guys ya, tanpa VGA card ya. Oke, berikutnya saya akan coba di game emulator Android. Jadi sini saya sudah download emulator Android, saya pakai Mumu Play guys ya, Mumu Player. Dan sini sudah ada game Android, mari kita tes satu-satu guys ya. Oke, saya sudah di in game Free Fire nya guys ya. Ini saya tidak tahu di resolusi berapa, tapi setidaknya bisa lah kalau main Free Fire ya guys ya. Bisa. Lihat 20 fps, kinerja GPU cuma 21% dan kinerja CPU nya cuma 50%an. Bisa lah. Kalau Free Fire lancar. Walaupun sedikit FPS nya agak ngedrop sedikit ya guys ya. Wah. Oke, saya sudah di game PUBG Mobile guys ya, di emulator Momo Play. Kalian lihat di sini ya, cukup lumayan cukup lumayan main game PUBG M di emulator Momo Play ini. Penggunaan CPU-nya 50%, GPU-nya di 20%, FPS-nya cuma dapat di 20-an guys ya. Oke, game berikutnya sini saya main game Apex Legends Mobile guys ya. Ini masih ada mode latihan, tapi ya di sini walaupun masih mode latihan tapi cukup lumayan guys ya. Dapatnya di 20 fps-an.
belum, nanti ini belum kita, aduh mana pergerakan mouse nya susah lagi guys. Ini belum saya setting guys ya. Oke guys, jadi seperti itu saja testi gamingnya guys ya, testi gaming online, gaming offline, game emulator. Saya tidak terlalu banyak mau testi gaming lagi guys ya, karena sudah cukup di situ saja kemampuannya. Jangan terlalu dipaksakan guys ya, tanpa VGA card, hanya mengandalkan Intel HD 530, jadi hasilnya pun seperti itu guys. Untuk lebih maksimalnya kalian bisa gunakan VGA card guys ya. Tapi kalau kalian mau tetap main gaming tanpa VGA card ya, setidaknya kalian bisa download saja game-game ringan guys ya, game-game yang ringan sudah bisa kalian mainkan di sini. Tadi beberapa game yang cocok itu saya rekomendasikan seperti Valorant, itu masih oke, CS:GO, Dota, dan beberapa game offline juga tadi yang bagus yang bisa kalian mainkan seperti One Piece dan lain-lain guys ya. Cari saja game ringan guys ya, biasanya game ringan itu size-nya di bawah 5 GB kalau game offline guys ya. Nah, sampai di sini dulu videonya, nanti kita akan lanjut lagi guys ya. Kita akan lanjut lagi testi gaming pakai VGA card. Tentu saja kita akan coba emulator konsol PS4 kayaknya, dan PS3 dan PS2. Oke, sini saja, jangan lupa like, komen, dan tetap rakit PC aja guys ya.